Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3186 Kerajaan Suci Pusat. Prolog dimulai. Lin Bai, Yin Jiuling, Hu Qi dan An Ning kembali ke Shenwu bersama pasukan Shenwu. Setelah kembali ke kerajaan Shenwu, ketiganya datang untuk meminta Lin Bai pergi. Di halaman, Lin Bai dan Yin Jiuling duduk untuk minum dan mengobrol. Keempatnya telah minum dari senja hingga tengah malam, dan mereka tidak berhenti. Untungnya, ada banyak wine enak di Shenwu, yang membuat mereka menikmatinya. Saya minum terlalu banyak hari ini. Guru berkata bahwa minum anggur dapat menimbulkan masalah. Bahkan jika kita adalah orang-orang seni bela diri, jika kita minum terlalu banyak, kita akan membuat lebih banyak kesalahan. Harimau Tujuh mabuk sambil memegang toples anggur di tangannya, berkata sambil tersenyum. Ah Ning berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu masih minum begitu banyak. Harimau Tujuh tersenyum dan berkata, punya teman di tempat yang jauh juga tidak bahagia. Yin Jiuling juga mengambil gelas itu dan meminumnya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Yin Jiuling, bagaimana kamu bisa tetap sadar setelah minum begitu banyak anggur? Kamu seharusnya tidak memecahkan kekuatan anggur dengan kekuatan spiritual secara diam-diam. Aning juga berkata sambil tersenyum, Yin Sembilan Roh, kamu tidak bisa memainkan Laiha. Tapi kami sepakat sebelumnya, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk melarutkan kekuatan anggur. Yin Jiuling terkekeh, belum. Jika kamu ingin terus minum, aku bisa tinggal bersamamu sampai bulan depan. Mendengar kata-kata Yin Jiuling, tiga orang lainnya gemetar ketakutan. Yin Jiuling tersenyum bangga, bukan di kata-kata. Hampir. Ini akan menjadi fajar setelah minum. Seorang Ning berdiri, wajahnya merah. Mabuk berkata, Lin Bai, aku akan pergi. Lin Bai tertegun dan bertanya, pergi ke sana. Sudah waktunya untuk pergi ke Tanah Suci Pusat, kata Anin. Lin Bai kembali sadar, dan berkata sambil tersenyum, ya, sudah waktunya pergi ke pusat kerajaan suci. Sayangnya, saya terluka sekarang. Xiao Xiao tidak ingin aku meninggalkan kerajaan Shenwu sekarang. Dia bilang dia akan membiarkanku merawat lukaku sebelum aku pergi bersamamu sekarang. Tetapi sebaiknya kau pergi dulu. Setelah beberapa saat, ketika aku baik-baik saja, Xiao Xiao bersedia melepaskanku, dan aku akan segera pergi ke Tanah Suci Pusat. Aning mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan menunggumu di dalam Tanah Suci Pusat. Harimau Tujuh tersenyum dan berkata, aku juga pergi. Dikatakan bahwa ada berbagai jenis anggur berkualitas di tanah kuno di menara surga kerajaan suci pusat. Saya akan mencobanya. Ah Ning berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo kita pergi bersama. Lin Bai memandang Yin Jiuling dan bertanya, bagaimana denganmu? Sembilan Roh Yin. Yin Jiuling berkata, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, saya ingin pergi ke pusat kerajaan suci dengan Arning. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun tidak ke sana. Lin Bai berkata, saya tidak punya urusan lain di sini. Ketika saya kembali ke Shenwu, Xiao Xiao dapat menangani semua urusan rumah tangga sendiri. Sekarang saya dapat menyembuhkan luka saya dengan pikiran tenang. Yin Jiuling menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersama mereka. Lin Bai mengangguk dan tertawa, dan mereka berempat minum sampai subuh. Dan berbaring di tanah selama sehari semalam. Saat fajar di hari ketiga, Aning, Hu Qi, dan Yin Jiuling mengucapkan selamat tinggal pada Lin Bai dan pergi ke pusat kerajaan suci. Awalnya, Lin Bai ingin pergi bersamanya, tetapi Bai Xiao Xiao meminta Lin Bai untuk tinggal di negara Shenwu untuk menyembuhkan lukanya. Tanpa persetujuan Bai Xiao Xiao, Lin Bai tidak diizinkan meninggalkan negara Shenwu setengah langkah, agar tidak menimbulkan masalah. Lin Bai juga mengetahui bahwa telah terjadi serangkaian kecelakaan selama periode waktu ini, yang mengejutkan Bai Xiao Xiao. Senang rasanya bisa tinggal sebentar. Setelah Yin Jiuling dan yang lainnya pergi, dan Sungai Chu bertempur dengan tentara di luar, Lin Bai di sini juga terdiam sejenak. Duduk di dalam ruangan, mata Lin Bai berkilat, dan dia berkata dengan kesakitan, sayang sekali tubuh iblis itu, tapi pedang yang tidak kekal. Tidak ada cara lain. Kalau begitu, jika aku tidak mengorbankan tubuh iblis, aku tidak bisa mematahkan ular naga menjadi tulang dewa raksasa. Pedang ilahi Wuchang, senjata kekaisaran dan alat roh ini,
akan dihancurkan sekali dengan kekuatan menelan naga dan ular langit. Ada 72 kapal kekaisaran di tanah kuno. Sekarang berkurang satu. Sayang sekali. Lin Bai tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Kemudian, Lin Bai mengeluarkan bendera pemurnian jiwa dari tas penyimpanan. Dengan kilatan matanya, dia memasuki ruang pemurnian jiwa. Melihat tempat ini, dia berkata dengan lemah, di dalam bendera pemurnian jiwa, satu-satunya jiwa emas di bendera pemurnian roh yang sebanding dengan alam kuasi Tao juga telah mati di tangan iblis darah. Sekarang, tidak ada emas jiwa dalam jiwa memurnikan bendera kuasi Dao Jing. Ini membuat kekuatan bendera pemurnian jiwa turun ke tingkat penuh. Untungnya, ada roh emas lain di bendera pemurnian jiwa. Jika bisa digunakan dengan baik, itu juga merupakan senjata ajaib yang bagus. Lin Bai memandangi bendera pemurnian jiwa, meskipun wajahnya pasti sakit, tapi tidak berdaya. Saat menyembuhkan di kerajaan Shenwu, Lin Bai diam-diam mengibarkan bendera pemurnian jiwa, berharap dapat berkomunikasi dengan lebih banyak jiwa emas. Selama periode ini, ibu kota kekaisaran Shenwu sangat sibuk. Di jalan, kita bisa melihat berbagai pejabat perbatasan datang mengunjungi Bai Xiao Xiao di ibu kota kekaisaran. Kita juga dapat melihat banyak pasukan meninggalkan ibu kota kekaisaran tanpa mengetahui kemana harus pergi. Pada hari ini, cedera Lin Bai telah pulih lebih dari 80%. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia keluar dari istana dan pergi ke istana. Xiao Xiao tidak datang menemuiku selama beberapa hari. Apakah sulit melihat sesuatu yang sulit? Lin Bai pergi ke istana. Tentara terlarang di depan istana melihat Lin Bai, dan secara alami mengenali wajah Lin Bai, tanpa hambatan apapun. Berjalanlah ke istana, datanglah untuk mendengarkan angin. Ting Fengtai adalah tempat Bai Xiao Xiao mendirikan kabinet. Setelah dinasti berikutnya, sebagian besar Bai Xiao Xiao akan memanggil menteri kabinet dan pangeran ke sini. Tidak jauh dari platform mendengarkan, Lin Bai menatapnya. Bai Xiao Xiao sedang duduk di kursi naga, sementara Jenderal Wen Chen berdiri di bawah. Di antaranya adalah arus Sungai Chu, Biksu Lang dan lain-lain. Sepertinya mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Mereka tidak yakin untuk sesaat. Bahkan Lin Bai melihat Master Sekte Pedang Tongtian. Ketika Lin Bai kembali ke kerajaan Shenwu sebelumnya, dia memasukkan Sekte Pedang Tongtian ke kerajaan Shenwu dan mendirikan Tianzifu. Rumah Kaisar menghususkan diri dalam pengembangan bakat di wilayah kerajaan Shenwu, yang sekarang dianggap sebagai kumpulan bakat. Penguasa pedang adalah penguasa pertama rumah Kaisar. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap ahli pedang. Sebenarnya, rumah Kaisar hanya untuk mengembangkan bakat bagi kerajaan Shenwu. Penguasa Jianzun tidak bisa datang menemui Kaisar Xiao atau mendengarkan pemerintah. Tapi mengapa Master yang mengajari Master pedang datang ke Xiao di sekarang? Arus Sungai Chu menatap Sang Lang dan berkata, selain itu, tidak ada jalan lain. Yang mulia, pimpin pasukan Chu untuk membunuh. Sang Lang berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, Tuan Chu, saya secara alami percaya pada kekuatan Raja Chu dan tentara Chu. Namun jika Anda pergi ke Wuhe secara besar-besaran, pasti akan menimbulkan banyak kepanikan di kerajaan Shenwu. Wilayah-wilayah itu berpikir bahwa kerajaan Shenwu telah disusupi oleh dinasti Dao, dan itu bukanlah hal yang baik. Awalnya, wilayah Shenwu baru saja distabilkan. Jika ada kekacauan saat ini, Yang Mulia, ini bukan kebijakan terbaik. Suara dingin aliran Sungai Chu berkata, lihat Wu Kren di wilayah kerajaan Shenwu, nakal. Bab 3187 Wu He Provokasi. Apakah kamu hanya melihat Wu He bertindak sembarangan di kerajaan Shenwu? Arus Sungai Chu menatap Sang Lang dan berkata dengan tidak senang. Sang Lang berkata, Wu He tentu saja harus menghadapinya, tapi ini bukan pertarungan besar. Jika Anda benar-benar membiarkan Raja Chu menyapu wilayah dengan puluhan ribu pasukan, Anda dapat menemukan Wu He. Tapi Yang Mulia, bukan. Pernah memikirkannya. Dengan cara ini, apa pendapat wilayah kerajaan Shenwu tentang masalah ini? Mereka akan merasa bahwa kerajaan Shenwu tidak mampu mengatur wilayahnya, dan mereka akan merasa bahwa dinasti penyihir agung telah merambah ke dalam wilayah kerajaan Shenwu. Benih kecurigaan ini bukanlah hal yang baik untuk ditanam. Yang Mulia, ketika Raja Pedang kembali ke Shenwu dan mendirikan rumah Kaisar, dia menekan para pahlawan di perjamuan kenegaraan.
Hanya dengan cara inilah dia mendapatkan situasi stabil kerajaan Shenwu saat ini. Aku tidak ingin melihat usaha keras Raja Pedang, semuanya sia-sia. Yang mulia, mohon berpikir dua kali. Sang Langyu berkata dengan fokus yang panjang. Aliran Sungai Chu berkata dengan suara dingin, kamu masih belajar menggunakan Raja Pedang untuk menindasku. Sang Lang berkata, itu fakta. Tuan Chu, meskipun saya sering tidak setuju dengan pandangan politik Anda, saya sangat yakin dengan masalah ini. Bai Xiao-Xiao duduk di kursi naga dan menghela nafas. Sekarang, mendengarkan suara angin, seorang pemuda berbaju putih berjalan dan bertanya sambil tersenyum, Kaisar Xiao, ada apa? Sedih sekali. Mereka menoleh ke belakang. Biksu Lang dari aliran Sungai Chu dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berseru, Tuan Pedang. Lin Bai, bagaimana lukanya? Dia menangis sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatianmu. Ini bukan masalah besar. Bai Xiao-Xiao membuka mata Phoenix-nya, memandang Lin Bai dan berkata, apakah kamu tidak mendapat perawatan yang baik? Mengapa kamu ada di sini? Lin Bai berkata, saya hampir pulih dari luka-luka saya. Saya datang menemui Anda hari ini, tapi aku tidak menyangka akan mendengarmu berdebat di sini saat aku pertama kali datang ke sini. Lin Bai bertanya langsung. Aliran Sungai Chu terkejut, lihatlah Bai Xiao-Xiao. Xiao Di berkata, katakan pada Tuan Pedang. Ya, Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Pedang, inilah yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, untuk menenangkan pemberontakan iblis darah di Gunung Senjiling, Kerajaan Shenwu membawa sebagian besar pasukannya menjauh dari daerah perbatasan dan pergi ke Gunung Senjiling. Hal ini juga menyebabkan kekosongan di perbatasan Shenwu dan dinasti penyihir besar. Memanfaatkannya. Lin Bai mengerutkan kening, memandang Sungai Chu dan bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Chu Jiangliu berkata, setelah tentara Yutian dan tentara Yulong kembali ke daerah perbatasan, mereka segera memulihkan tanah yang hilang dan mengalahkannya. Pasukan Tianwu Wuang Chao yang agung. Namun, kami terkejut saat mengetahui bahwa putra mahkota dinasti Dawu dan putra suci Dong Zuhe, yang memimpin invasi tentara, tidak meninggalkan kerajaan Shenwu. Sebaliknya, dia juga membawa beberapa suku elit ke dalam dinasti penyihir agung, sekitar 230.000 orang. Selain sekelompok talenta yang menakutkan, kebanyakan dari mereka adalah putra Akademi Dongzu, dan Tianjiao luar biasa lainnya. Kelompok pasukan elit seperti itu, merajalela di wilayah kerajaan Shenwu. Di pasukan ini, rata-rata budidaya berada di sekitar batas kelahiran dan kematian. Khususnya, Wu He memimpin sekelompok calon orang suci dan jenius, dan pencapaian mereka mencapai puncak kematian dan kesulitan, bahkan mengarah pada keberadaan situasi tertinggi. Suku elit seperti itu, di wilayah kerajaan Shenwu, secara khusus memburu dan membunuh pejabat di perbatasan, yang menyebabkan terbunuhnya banyak markis yang menjaga perbatasan. Bahkan jika markis lolos dari perampokan, anggota keluarga markis, rumah tidak bisa lepas dari kematian. Baru saja saya meminta Yang Mulia Xiao Di untuk membawa pasukan Chu untuk menangkap Wu He. Tetapi guru nasional tidak setuju. Chu Jiangliu hanya menceritakan kisahnya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini sangat sulit? Guru nasional Sang Lang berkata, Tuan Pedang, Anda tidak tahu. Jika tentara Tianwu memasuki kerajaan Shenwu, mudah untuk mengatakannya. Lagi pula, jumlah tentara Tianwu sangat besar, dan seringkali berjumlah puluhan juta pasukan. Ini lebih mudah untuk ditangani. Anda hanya perlu membiarkan Raja Chu memimpin pasukan Chu untuk lewat. Tapi Wu dia adalah suku elit dengan hanya 20 atau 30 ribu orang. Terlebih lagi, ada banyak orang berbakat yang menemaninya, serta putra yang akan menjadi Akademi Dongsu. Mereka ingin lari, dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Mereka ingin tetap tinggal, dan kami tidak bisa menahannya. Tuan Pedang, apakah kamu pernah menangkap ikan di sungai dan laut? Tanya Sang Lang, guru nasional. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ketika saya masih muda, saya menangkap ikan di sungai dan laut. Apa bedanya? Master Nasional Sang Lang berkata sambil tersenyum, Tuan Pedang harus memahami bahwa ketika menangkap ikan, akan lebih mudah untuk menangkap ikan yang besar, karena mereka besar dan mudah untuk ditangkap. Beberapa ikan kecil dan udang, karena mungkin dia akan lepas dari jemarimu.
Orang dewasa yang kuat dapat dengan mudah menangkap ikan besar seberat 10 jin, tetapi sangat sulit baginya untuk menangkap ikan kecil itu. Itulah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Raja Chu berkata bahwa dia akan memimpin pasukan Chu untuk menangkap Wu He. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, Wu He bukanlah lawannya. Jika ada lebih banyak orang, pasti akan menimbulkan kepanikan di wilayah tersebut. Tuan Pedang, apa pendapatmu tentang klan, dan kekuatan di wilayah kerajaan Chu dengan ribuan pasukan? Mereka pasti merasa bahwa kerajaan Shenwu akan berperang melawan dinasti penyihir agung lagi, dan kerajaan Shenwu telah disusupi oleh dinasti penyihir agung, dan umurnya tidak akan lama lagi. Dengan cara ini, saya khawatir orang akan tercerai-berai. Gurunya masih lesu, kata pusat gravitasi lama. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tidak ada alasan untuk apa yang dikatakan guru nasional. Sungai Chu, jika Anda ingin membawa puluhan ribu tentara untuk menangkap Wu He, itu memang bukan kebijakan yang unggul. Raja Pedang itu bijaksana dan bijaksana. Sang Lang, guru nasional, berkata, selain itu, ada banyak orang suci potensial di Akademi Dongzu yang mengikuti Wu He, dan Wu He adalah putra Dongzu. Bahkan jika Raja Chu menangkap mereka, apa yang bisa kita lakukan? Dengan status Wu He di Akademi Dongzu, apakah sulit bagi kita di negara bagian Shenwu untuk berani membunuh Wu He sekarang? Untuk menentang sekolah Dongzu. Jadi, bahkan jika kamu menangkapnya, kamu tidak berani membunuhnya. Sang Lang, guru nasional, menganalisis dan kata. Lin Bai berkata, sekarang Dongzu dibagi menjadi 3 bagian dunia, kerajaan Shenwu seharusnya tidak memiliki hubungan buruk dengan sekolah Dongzu lagi. Jian Zun, karena kamu di sini, kamu pasti punya pendapat sendiri. Lin Bai bertanya pada ahli pedang. Lin Bai, kamu bercanda, Lin Bai. Memang benar Tian Zifu telah menerima banyak talenta sejak didirikan. Namun dibandingkan dengan Wu He, Shi Zongxian, dan Tu Ziyun, masih terdapat kesenjangan yang besar antara talenta tersebut dengan Tian Jiao, seperti Wu He, Shi Zongxian, dan Tu Ziyun. Oleh karena itu, Tian Zifu tidak dapat membantu dalam masalah ini. Chu Jiangliu berkata, maka kita harus menemukan cara untuk menyembuhkan Wu He. Jika dia terus membuat kerusakan di kerajaan Shenwu, pasti akan menimbulkan bencana. Mendengar perkataan Sungai Chu, Lin Bai terkekeh dan berkata. Bab 3188 Lin Bai dan Kerajaan Shenwu. Baiklah, aku akan pergi. Sudah tepat. Saatnya keluar dan berolahraga. Lin Bai terkekeh. Bai Xiao Xiao segera berkata, tidak mungkin. Lin Bai berkata, Tuan Nasional Sang Lang benar. Tidak mudah bagi Sungai Chu untuk membawa puluhan juta pasukan Chu untuk menemukan bangau penyihir di kerajaan Shenwu. Terlebih lagi, mereka yang mengikuti Wu He adalah talenta yang tiada taranya. Akademi Dongzu. Sekarang rumah Tianzi tidak sempurna, dan tidak ada cukup bakat untuk menangani orang-orang ini. Sekarang hanya aku yang bisa dengan cepat menenangkan perang ini. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang saya katakan, saya akan menangani urusan kerajaan Shenwu secara alami. Anda tidak perlu campur tangan. Ini hanya Wu He. Hanya ada 20 atau 30 ribu orang di kerajaan Shenwu. Bahkan jika aku membiarkan Sungai Chu mengambil puluhan juta pasukan Chu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Guru Nasional Sang Lang mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, dengan hormat, di kerajaan Shenwu, hanya penguasa pedang yang dapat dengan mudah menaklukkan Wu He dan yang lainnya. Belum lagi penguasa pedang telah diusir dari Akademi Dongzu, tapi kekuatan mantan putra Dongzu masih ada. Meskipun Tuan Pedang terluka dan disembuhkan pada awalnya, dia seharusnya tidak membiarkannya berlarian, tapi... Tanpa menunggu Master Nasional Sang Lang selesai berbicara, Bai Xiao Xiao menatap Sang Lang dengan mata dingin. Sang Lang menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Bai Xiao Xiao dan menelan semua kata di belakangnya. Lin Bai membuka mulutnya dan berkata, insiden ini awalnya disebabkan oleh saya. Jika bukan karena kerajaan Shenwu pergi ke Gunung Senjiling untuk menangani iblis darah untuk saya, itu tidak akan menyebabkan kegagalan perbatasan. Wilayah, Wu He dan orang lain juga tidak akan memasuki kerajaan Shenwu. Bai Xiao Xiao berkata, kalau begitu, Tuan Pedang tidak diperlukan. Lagi pula, ketika Tuan Pedang mendukung kebangkitan negara Shenwu,
kami sepakat bahwa ketika kerajaan Shenwu bangkit, kami akan berperang untuknya. Ketika Sang Lang mendengar ini, dia sangat terkejut. Ternyata kerajaan Shenwu bisa bangkit begitu cepat sehingga sang penguasa pedang mendukungnya. Sang Lang tidak pernah mengetahui rahasianya. Bahkan Sang Lang sering memikirkan bagaimana kerajaan Shenwu, sebuah wilayah kecil dan tidak penting, mendominasi sepertiga wilayah Dongzhou dalam beberapa tahun. Meskipun Sang Lang mengikuti Bai Xiaoxiao sepanjang jalan untuk bertarung, namun hari ini, Sang Lang masih terasa seperti mimpi. Sungguh luar biasa. Hingga saat ini, Bai Xiaoxiao mengatakan bahwa kerajaan Shenwu didukung oleh Raja Pedang. Seperti yang dikatakan Bai Xiaoxiao, memang Lin Bai yang telah memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan kerajaan Shenwu. Pertama-tama, Lingdong diserang oleh kultus 5 racun, dan Lin Bai lah yang menghancurkan kultus 5 racun, yang menyebabkan kekacauan di Lingdong. Kerajaan Shenwu menyatukan Lingdong dalam satu gerakan. Lalu ada Lingnan. Pada saat itu, Lin Bai membunuh Kekaisaran Qinglong, yang merupakan kekuatan dominan di Lingnan, dan membunuh semua kekuatan kuat dari sekte lain. Belakangan, Bai Xiaoxiao memulihkan wilayah Lingnan dengan mudah. Sejauh ini kerajaan Shenwu mendominasi wilayah semua negara dan menjadi dinasti pertama di wilayah 10.000 negara. Ini telah meletakkan dasar yang tak terhapuskan bagi kerajaan Shenwu. Setelah Perang Dunia I Dongzhou, Lin Bai menghancurkan Sekte Iblis. Bai Xiaoxiao juga memanfaatkan kekacauan Sekte Iblis di Dongzhou, berbagi dunia dengan dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzhou, dan menjadi penguasa tertinggi di Dongzhou. Selama periode ini, Lin Bai mengirimkan Istana Penciptaan, Istana Warisan Sekte Iblis, dan bahkan segel ajaib artefak ke kerajaan Shenwu. Biarkan para pejuang kerajaan Shenwu mendapatkan banyak promosi dalam waktu singkat. Namun singkatnya, kebangkitan kerajaan Shenwu terlalu cepat, dan ada juga kerugiannya, yaitu kerajaan Shenwu tidak memiliki rincian yang cukup. Bahkan jika ada Istana Warisan Zhaohua dan Sekte Iblis, semuanya adalah koleksi. Jika harta ini perlu diubah menjadi kekuatan dan memperkuat kekuatan nasional negara bagian Shenwu, itu bukanlah masalah saat ini. Karena itulah Lin Bai mendirikan rumah kaisar setelah kembali ke negara bagian Shenwu beberapa waktu lalu. Tian Zifu bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat luar biasa untuk kerajaan Shenwu, sehingga keterampilan unik di istana dapat diterapkan dan diubah menjadi sayap kerajaan Shenwu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kerajaan Shenwu memiliki status seperti itu, pada dasarnya sepertiga dari kreditnya adalah milik Lin Bai. Dan sepertiga dari penghargaan tersebut disebabkan oleh kepemimpinan Bai Xiaoxiao yang baik. Sepertiga sisanya dari penghargaan adalah milik para prajurit yang berjuang untuk kerajaan Shenwu. Melihat Bai Xiaoxiao begitu bertekad untuk tidak melepaskan Lin Bai melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Saat aku di Akademi Dongzhou, Wu dia bukan lawanku. Sekarang, Wu dia bukan lawanku. Lawan. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk kerajaan Shenwu saat ini. Setelah ini selesai, mungkin aku akan meninggalkan Dongzhou." Mata Bai Xiaoxiao berkedip dan berkata dengan terkejut, "Apakah kamu akan pergi ke Tanah Suci Pusat?" Begitu cepat. Lin Bai berkata, "Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, saya harus pergi." Sudah diputuskan. Aku akan menjaga Wu He. Xiaoxiao, aku sudah memutuskan. Mendengar kata-kata Lin Bai, wajah Bai Xiaoxiao tenggelam. Dia tahu bahwa begitu Lin Bai memutuskan sesuatu, tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Setiap saat, begitu Lin Bai membuat keputusan, bahkan jika ada lautan api di depan, dia akan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Bai Xiaoxiao berkata, "Aku akan membiarkan Sungai Chu memilih yang terbaik di pasukan dan pergi bersamamu." Ketika Lin Bai mendengar Bai Xiaoxiao melepaskan mulutnya, dia segera berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku cukup sendirian." Bai Xiaoxiao berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak membiarkan Sungai Chu mengalir bersamamu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan ibu kota kekaisaran negara Shenwu." Lin Bai tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, "Oke. Arus Sungai Chu, maka kamu harus memilih beberapa prajurit elit sesegera mungkin, dan tunggu aku di luar ibu kota kekaisaran besok sore." Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan menganggukkan kepalanya, "Sang Lang. Penguasa nasional," berkata sambil tersenyum, dengan tangan Raja Pedang, "tidak ada tempat bagi Wu He dan yang lainnya untuk melarikan diri." Lin Bai tersenyum dan berbalik dari platform mendengarkan.
Kemudian, aliran Sungai Chu segera memilih tentara elit. Setelah persiapan 1 malam, dia membawa anak buah dan kudanya untuk menunggu di luar ibu kota kekaisaran pada siang hari berikutnya. Sore harinya, Lin Bai perlahan keluar dari ibu kota kekaisaran dan melihat Sungai Chu berdiri di depan Lingzhu, menunggu Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kamu baru datang sore ini. Bagaimana sepertinya kamu sudah menunggu lama?" Chu River Liu berkata sambil tersenyum, "Kita menunggu lebih lama lagi. Berapapun beratnya, tentu saja kita tidak bisa membiarkan Tuan Pedang menunggu kita." "Tuan Pedang, kami siap. Silakan pergi ke perahu roh." Lin Bai memandang Lingzhu dan berkata, "Kenapa itu bukan kapal perang kerajaan?" Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum masam, "Saya juga menginginkan kapal perang Yutian, tetapi kapal perang Yutian adalah harta karun tentara kerajaan. Konon mereka menginginkannya. Bahkan jika mereka pergi untuk mengambil kapal perang Yutian, mereka seperti menggali kuburan leluhur mereka. Kadang-kadang, kecuali Kaisar Xiao memerintahkan, jika tidak, kapal perang Yutian tidak dapat meninggalkan tentara kekaisaran. Meskipun kapal perang pasukan keluarga Chu kita tidak sebanding dengan kapal perang Yutian, mereka juga ditempa dengan hati-hati oleh pembuat senjata domestik Shenwu. Ayolah, kayu putih sedikit mengangguk. Bab 3189 Wilayah Sungai Tengah. Lin Bai menginjak kapal perang dan bertanya, "Berapa banyak orang yang kamu bawa?" Aliran Sungai Chu menjawab, 10 kapal perang, total 100.000 orang, adalah elit pasukan keluarga Chu. Wu He, apakah mereka hanya 20 atau 30.000 orang? Lin Bai tertegun dan terkejut melihat aliran Sungai Chu. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum masam, "Tuan Pedang, jumlahnya sangat sedikit. Raja Pedang sudah lama tidak kembali ke Shenwu, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Sekarang kekuatan pasukan Chu telah mencapai 80 juta. Saya hanya membawa 100.000 orang keluar dari ibu kota kekaisaran, ini sangat jarang terjadi." Mendengar ini, Lin Bai terkekeh, "Sepertinya Xiao Xiao sangat menghargaimu. Menurut sistem dinasti di benua kuno, seorang markis dapat memimpin hingga 10 juta tentara, dan seorang raja dapat memimpin paling banyak 50 juta tentara. Tapi kamu sangat baik. Ada 80 juta tentara di bawah komando pasukan keluarga Chu. 80 juta anggota keluarga Chu." Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ketika Chu Jiangliu mendengar kata-kata Lin Bai, matanya bersinar dan dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Pedang, jangan menstigmatisasi pelayanmu. Keluarga Chu kami setia kepada keluarga Bai dari generasi ke generasi. Sungai Chu mengalir, pasukan Chu pasti akan berada di bawah komando Kaisar Xiao." Tuan Pedang. Melihat kemunculan Sungai Chu yang cemas, dia berkata sambil tersenyum, "Oke, aku bercanda denganmu." Aliran Sungai Chu memandang Lin Bai, berkeringat banyak. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kenapa kamu tidak bercanda sekarang? Kami berada di Feng Yuefang saat itu. Kamu tidak seperti ini." Chu Jiangliu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah melihat banyak ukuran Kaisar Xiao di kuil sejak lama. Sungguh menakutkan." Lin Bai berkata, "Menemani seorang pria seperti menemani seekor harimau. Saya mengerti itu. Selain itu, dia masih seorang kaisar wanita, dan seorang wanita disebut kaisar. Masih tidak terlalu sedikit. Oleh karena itu, dia dingin dan kejam, dan itu sangat normal. Yah, jangan katakan itu. Ayo pergi." Aliran Sungai Chu mengangguk sedikit, dan segera memberi perintah, 10 kapal perang meninggalkan ibu kota kekaisaran Shenwu. Lin Bai bertanya, "Kemana kita akan pergi? Di mana bangau penyihir?" Chu Jiangliu berkata, "Menurut laporan rahasia dari Departemen Rahasia, Wu He dan yang lainnya sekarang harus menuju ke wilayah tengah sungai. Setelah terjadi perang, wilayah Zhonghe, Sanghe, dan Xiahe akan menjadi tempat penempatan pasukan di belakang kerajaan Shenwu, dan semua senjata ramuan akan dikirim ke 3 wilayah ini." Sebelumnya, Yang Mulia Xiao juga mengetahui pentingnya tempat ini, jadi dia mendirikan 3 markis militer di sini, yaitu Markis Zhonghe, Markis Sanghe, dan Markis Xiahe. Mereka masing-masing memimpin pasukan dan menjaga 3 wilayah. Mendengar kata-kata Sungai Chu, Lin Bai mengerti. Wilayah Sungai Tengah, wilayah Sungai Hulu, dan wilayah Sungai Hilir merupakan departemen logistik kerajaan Shenwu yang memiliki banyak obat mujarab dan senjata. Lin Bai berkata,
sepertinya Wu, dia memiliki banyak keberanian. Ayo pergi ke distrik Zhonghe. Lin Bai mengangguk. Aliran Sungai Chu mengangguk sedikit dan berkata, saya telah memerintahkan Markis Zhonghe untuk lebih berhati-hati. Kita harus bisa bertahan sampai kita tiba di daerah Zhonghe. 10 perahu roh melaju kencang di atas awan. Setelah melewati seluruh wilayah, setelah melihat bendera, tentara keluarga Chu, tergantung di perahu spiritual, semua keluarga, klan, dan dinasti di wilayah itu menyerah satu demi satu, dan tidak berani menghalangi tindakan Chu. Tentara keluarga. Pasukan Lin Bai dan Chu akhirnya tiba di wilayah Zhonghe setelah beberapa transmisi dalam perjalanan. Cabang Sungai Dongsheng yang terbesar mengalir ke wilayah Sungai Tengah, wilayah Sungai Hulu, dan wilayah Sungai Hilir, itulah nama ketiga wilayah tersebut. Wu He targetnya pasti Zhonghe Markis. Ayo langsung ke rumah Markis. Setelah Lin Bai datang ke wilayah Zhonghe, dia berkata ke aliran Sungai Chu. Aliran Sungai Chu mengangguk sedikit, dan segera menuju ke Zhonghe Houfu bersama anak buah dan kudanya. Susunan transmisi tidak jauh dari Zhonghe Houfu. Dalam setengah hari, pasukan Chu datang ke Zhonghe Houfu. Zhonghe Houfu adalah kota besar. Di kota ini, ada jenderal, Zhonghe Markis, dan keluarga perwira serta prajurit lainnya. Ketika mereka sampai di langit di atas rumah Zhonghe Markis, mereka segera melaporkan tindakan pasukan Chu kepada Zhonghe Markis. Setelah setengah dering, seorang pria parubaya berseragam militer bergegas keluar kota, datang ke Lingsu, melihat ke aliran Sungai Chu, mengepalkan tinjunya dan berseru, Zhonghe Markis telah bertemu dengan Raja Chu. Tidak ada hadiah, kata Zhonghe Hou Chu. Zhonghe Hou bangkit dan memandang Lin Bai yang berdiri di depan Sungai Chu. Dia tampak bingung. Dalam hatinya, dia berpikir, apa asal-usul pemuda ini? Beraninya dia berdiri di depan Raja Chu. Seperti yang Anda ketahui, Sungai Chu saat ini adalah dinasti pertama di kerajaan Shenwu. Di atas pelataran adalah kepala jenderal militer negara bagian Shenwu. Dia adalah orang pertama di bawah Yang Mulia Xiaodi. Chu Jiangliu berkata, ini adalah Raja Pedang. Raja Pedang Besi dan Darah, Lin Bai. Sungai Chu memperkenalkan Zhonghe Markis. Mendengar ini, mata Zhonghe terkejut. Gelar, Raja Pedang Besi dan Darah, diketahui semua orang di negara Shenwu. Apakah itu seorang menteri atau jenderal? 4 kata, Raja Besi dan Pedang Darah, sangat menggelegar. Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui bersama, tidak peduli berapa kali kerajaan Shenwu memindahkan ibu kotanya, akan selalu ada istana besi dan pedang darah di ibu kota kekaisaran, yang merupakan kediaman Raja Pedang. Bahkan tanpa gelar Raja Besi dan Pedang Darah. Kata, Lin Bai, sudah cukup untuk mengguncang Dongsu. Mantan putra Dongsu, yang mampu membunuh 10 orang kuat dari dinasti penyihir agung, sudah cukup untuk membuat semua prajurit di Dongsu dihormati. Zhonghe Hou tampak bersemangat dan berkata, itu adalah Tuan Pedang, aku akan menemuinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, maaf, jangan datang ke tempat kosong ini. Saya akan bertanya, apakah Anda pernah menemukan jejak Wu Kren? Zhonghe Hou berkata, beberapa hari yang lalu, saya menerima perintah rahasia dari Raja Chu, dan saya telah memperhatikan pergerakan Wu He. Saya telah memastikan bahwa Wu He dan yang lainnya telah memasuki Zhonghe Markis, tetapi setelah mereka memasuki wilayah Zhonghe, mata-mata saya kehilangan jejak. Hingga kemarin, prajurit lain datang dan mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak pasukan tidak jauh dari Zhonghe Houfu. Tidak terlihat seperti tentara kerajaan Shenwu. Saya kira itu pasti Wu He. Seperti dugaan Raja Chu, Wu dia benar-benar menuju rumah Zhonghe Markis kita. Tapi di rumah Zhonghe Markis, ada puluhan ribu tentara. Jelas Wu dia tidak berani menyerang dengan mudah. Kalau tidak, tempat ini pasti akan menjadi tempat di mana tulang-tulangnya dikuburkan. Jadi aku juga bertanya-tanya, apa yang Wu ingin dia lakukan di Zhonghe? Zhonghe Hou berkata dengan enteng. Bab 3190 Markis Zhonghe. Pangeran. Sungai Chu mengalir di sisi Lin Bai dan berbisik, Tuan Pedang, Zhonghe Markis benar. Ini adalah tempat penting kerajaan Shenwu. Zhonghe Houfu mendukung puluhan juta tentara. Bahkan jika Bangau penyihir memiliki keberanian seperti macan tutul hati beruang, dia berani datang ke rumah Zhonghe Markis untuk membuat kesalahan. Sekarang kita perlu mencari tahu di mana Wu Kren bersembunyi di wilayah tengah sungai. Apa yang ingin mereka lakukan?
Aliran sungai Chu berkata dengan suara rendah. Lin Bai berdiri di Lingzu dan memandang kota Zhonghe Houfu. Wajahnya tenang. Kemudian, Lin Bai menoleh dan melihat ke langit dan bumi di wilayah tengah sungai, dan berkata dengan lemah, jika saya memiliki 20 atau 30 ribu pasukan dan kuda dan memasuki wilayah tengah sungai, apa yang akan saya lakukan? Lin Bai berkata pada dirinya sendiri. Segera, Lin Bai bertanya, Markis Zhonghe, bisakah kerajaan Shenwu mengirim perbekalan penting ke wilayah Zhonghe baru-baru ini? Zhonghe Hou menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun perbatasan telah hilang, tentara langit kerajaan dan tentara Yulong telah pergi ke perbatasan, dan tidak sulit untuk memulihkan tanah yang hilang. Namun, gandum, rumput, dan perbekalan sudah ada. Sudah dikirim ke perbatasan, dan belum ada kabar yang diterima dari kerajaan Shenwu bahwa mereka ingin mengirim gandum, rumput, dan perbekalan. Lin Bai segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apa yang ingin dilakukan oleh Bangau penyihir? Melihat bayangan Lin Bai, Zhonghe segera berkata, Tuan Pedang, Tuan Chu, mengapa kita tidak beristirahat di kota dan berdiskusi perlahan? Saya akan mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan dan anggur untukmu. Sungai Chu masih belum menjawab, melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai ingin berjanji, tetapi pada saat ini, Lin Bai melihat perahu roh militer terbang keluar dari Zhonghe Houfu, dan perlahan-lahan sampai ke punggung Zhonghe Hou. Di atas perahu roh militer, berdiri selusin pemuda dan para wanita, tersenyum pada Markis Zhonghe. Lin Bai bertanya, siapa orang-orang ini? Apakah mereka jenderal dan orang-orang di kediaman Zhonghe? Zhonghe Hou tertegun. Melihat ke belakang, dia tiba-tiba menjadi pucat. Kemudian dia mengepalkan tinjunya ke arah Lin Bai dan Chu Jiangliu, dan berkata dengan ketakutan, Tuan Pedang, tolong jangan marah. Orang-orang ini bukanlah jenderal di rumah Zhonghe Markis. Mereka adalah mereka. Siapa mereka? Katakan saja. Zhonghe Hou sulit dikenali penampilannya. Seorang pemuda di Lingzu melihat Zhonghe Markis sekarang panik. Dia segera terbang ke arahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah bertemu Tuan Chu. Saya adalah putra sah Zhonghe Markis, bernama Zhao Xing. Sekarang para pejuang di perahu spiritual adalah teman baik saya. Kata-kata. Lin Bai terkekeh, Zhonghe Hou, karena dia adalah putramu sendiri, mengapa kamu begitu tidak mau menyebutkan identitas mereka sekarang? Zhonghe Hou berkata sambil tersenyum masam, Tuan Pedang, mereka bukanlah prajurit dari rumah Zhonghe Markis. Sebenarnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan perahu spiritual di ketentaraan, tapi selama periode waktu ini, Wu He membuat orang panik di kerajaan Shenwu, jadi demi keselamatan anak-anak, saya secara khusus menyiapkan perahu roh militer untuk mengirim mereka pergi. Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, Tuan Pedang, dia benar. Merupakan tabu besar bagi militer negara bagian Shenwu untuk melakukannya pindahkan perahu roh militer untuk penggunaan pribadi. Melihat Zhao Xing dan yang lainnya, Lin Bai bertanya, mau kemana? Zhao Xing menjawab, pergi ke istana kaisar. Lin Bai tertegun dan menatap Zhao Xing. Zhonghe Hou berkata dengan tergesa-gesa saat ini, Tuan Pedang, Gou Zibucai, lulus ujian rumah Tianzi belum lama ini, dan menjadi murid rumah Tianzi. Sekarang dia baru saja kembali ke wilayah Zhonghe untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Dia telah mengundang beberapa teman untuk mengunjunginya. Sekarang dia akan kembali ke Tianzifu, jadi saya menggunakan perahu roh militer untuk mengirim mereka pergi. Sudah berapa lama mereka kembali berada di tengah sungai? Dia meminta. Zhonghe Hou memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, setengah bulan lebih dari setengah bulan. Haha. Mendengar jawaban Zhonghe Hou, Lin Bai langsung mencibir dan berkata, karena Markis sangat mengkhawatirkan keselamatan putramu, izinkan aku mengirim mereka pergi. Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah keluar dan mendarat di samping Zhao Xing, berkata, ayolah, apakah kamu tidak akan kembali ke istana kaisar? Aku akan memberimu tumpangan. Zhao Xing aleng, lihat ke sungai Hou. Zhonghe Hou berkata, Tuan Pedang, ini. Lin Bai berkata, jangan khawatir, Zhonghe Hou. Aku tidak bermaksud apa-apa bagi mereka. Aku hanya ingin memberi mereka tumpangan karena kebaikan. Sungai Chu, kamu akan menungguku di Zhonghe Houfu. Aku akan melihat-lihat pemandangan kawasan sungai Zhonghe, dan aku akan segera kembali. Chu. Jiang Liu berkata sambil tersenyum,
karena Tuan Pedang sangat anggun, aku akan mengirim tentara untuk mengikutimu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu bisa menunggu di sini. Saya akan mengirim mereka keluar dari daerah tengah sungai dan segera kembali. Aliran Sungai Chu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Pedang, berhati-hatilah. Zhonghe Markis juga berkata, terima kasih banyak. Ayo kita lakukan. Pergi. Lin Bai berdiri di Lingzu dan berkata sambil tersenyum. Zhao Xingaleng, memerintahkan Qi untuk memindahkan Lingzu, terbang keluar dari Zhonghe Houfu. Lin Bai berdiri di tepi Lingzu, memandangi pemandangan sungai Zhonghe. Zhao Xing, ayahmu dan Raja Chu memanggilnya Tuan Pedang. Siapa dia? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang orang ini di kerajaan Shenwu? Ya, sekarang Raja Chu adalah raja militer terkuat di Shenwu. Sungguh luar biasa bahkan dia menghormati Tuan Pedang ini. Zhao Xing dan beberapa teman lainnya berbisik. Mereka semua adalah murid istana kaisar. Demi kekuatan kerajaan Shenwu, mereka hanya tahu bahwa ada Raja Chu. Karena Lin Bai jarang muncul di negara bagian Shenwu, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Lin Bai kecuali militer negara bagian Shenwu yang kuat. Zhao Xing berbisik, saya bertanya-tanya mengapa ayah saya begitu menghormatinya. Setelah beberapa bisikan, Zhao Xing dan yang lainnya datang ke sisi Lin Bai dan berkata, Tuan Pedang. Lin Bai berbalik dan menatap Zhao Xing dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Zhao Xing berkata sambil tersenyum, berani bertanya siapa namamu. Aku. Namaku. Lin Bai tertegun dan berkata sambil tersenyum, namaku Lin Bai. Klik. Dari kata-kata Lin Bai, nama saya Lin Bai, kata-kata pendek ini telah memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Zhao Xing dan orang lain. Ini seperti sambaran petir, menghantam kepala mereka. Zhao Xing dan teman-temannya tercengang. Mereka memandang Lin Bai dengan kaget dan berseru, kamu adalah mantan putra Dongzu, kebanggaan hari pertama Dongzu, budidaya pedang pertama di kalangan pemuda, Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar bahwa mereka sangat terkejut, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap orang lain mengingat saya. Saya pikir pejuang muda saat ini di Dongzu hanya mengenal Wu He, putra Dongzu.